ngapain? Aduh, kaget. Apa? Ngapain? Ini lagi bikin titik-titik. Ngapain titik-titik dibikin? Kamu mah nggak tahu ya. Kalau titik-titik itu ketika kita sambungkan, tuh, jadi sebuah garis. Masa? Iya. Tuh, titik. Tuh, sambungkan. Tuh, kan jadi garis. Oh, jadi kalau gitu, tar. Kalau titiknya 2 boleh nggak? Titiknya 2 boleh, bisa. Tarik garis. Tuh, jadi garis. Oh, kalau titiknya 1 ya? 1, jadi garis. Jadi garis. Jadi banyak. Oh, kalau gitu minimal titiknya 2 ya? Baru jadi garis. Itu. Tuh, titiknya banyak. Kita sambungkan. Hore, jadi garis. Oh, jadi kita lagi bahas apa nih? Garis. Nah, seperti itu garis itu. Oke? Bisa ya? Ya, perhatikan jam dinding. Pukul berapakah jam dinding tersebut? Jam dinding menunjukkan pukul 3 pas. Jarum panjang menunjukkan ke 12. Jarum pendek menunjukkan pukul 3. Jarum-jarum pada jam dinding tersebut bisa kita katakan kaki-kaki sudut, membentuk sudut 90 derajat. Dapatkah kalian menyebutkan alasannya kenapa 90 derajat? Ya, kalau kalian menyebutkan alasannya bahwa satu lingkaran penuh bersudut 360 derajat, maka pukul 3 termasuk 1/4 bagian dari 360 derajat. 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Ya, ada beberapa kategori nama sudut tergantung berapa besar sudut yang dibentuk. Seperti contoh pada jam dinding tersebut adalah sudut siku-siku. Nama khususnya untuk 90 derajat. Jika yang besarnya kurang dari 90 derajat, maka disebut sudut lancip. Contoh sudut kurang dari 90 derajat itu bisa jadi 30 derajat, 60 derajat, 70 derajat, dan seterusnya. Sudut-sudut tersebut dikategorikan sebagai sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Ya, untuk kategori lain, sudut lebih dari 90 derajat. Berapakah sudut yang lebih dari 90 derajat? Contohnya 100 derajat, 120 derajat, 150 derajat, dan seterusnya. Bagaimana bentuknya? Tentu lebih dari 90 derajat. Suku-suku pada sisi sudutnya terbuka lebih lebar, maka disebut sudut tumpul. Kategori lain adalah sudut refleksi. Mungkin kalian baru mendengar sudut refleksi, atau memang sudah sering kalian mendengar sudut refleksi. Sudut refleksi itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Berapakah sudut yang lebih dari 180 derajat? Ya, berarti sudutnya 200 derajat, 210 derajat, 250 derajat, dan seterusnya. Itu disebut sudut refleksi. Ya, sudut bersuplemen, kalau kita lihat sudut bersuplemen, intinya adalah sudut lurus yang terbagi oleh sebuah garis. Sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian kita bagi dalam sebuah garis. Yang pertama 135 derajat. Kemudian sisi lainnya berarti sisanya yaitu 45 derajat. Ya, akan menjadi sebuah pecahan sudut. Namun jika dijumlahkan nantinya akan menjadi 180 derajat. Pada gambar ini, sudut lurus dibagi oleh sebuah garis. Ternyata pembagiannya adalah sebelah kiri 135 derajat, sebelahnya lagi adalah 45 derajat. Maka ini disebut sudut bersuplemen.
Ya, sekarang kita beralih ke sudut berkomplemen. Tahukah kalian sudut berkomplemen itu apa? Intinya, sudut 90 derajat dibagi oleh sebuah garis sehingga membagi dua buah sudut ini. Contohnya, kita lihat sudut pertama adalah, kita lihat sudut pertamanya adalah 55 derajat. Berarti sudut sebelahnya 35 derajat. Maka sudut BAC dan sudut CAD jumlahnya 90 derajat. Berarti sudut tersebut berkomplemen. Hubungan antar sudut. Mengapa dikatakan hubungan antar sudut? Jadi sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain, maka akan membentuk beberapa sudut. Contohnya, sudut P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, yang namanya hubungan antar sudut berarti ada pasangan-pasangan sudut dengan letak tertentu akan diberikan nama khusus. Ya, contoh hubungan sudut yang bertolak belakang. Berarti sudut-sudut seperti apa letaknya pada dua garis sejajar tersebut? Jadi, hubungan antar sudut itu memberikan nama khusus ketika sudut tersebut bertolak belakang. Yang mana? Yaitu Q1 dengan Q3, P1 dengan P3. Itu bertolak belakang. Nah, inilah yang disebut hubungan antar sudut. Jadi, ada hubungannya ketika sudut tersebut letaknya bertolak belakang. Hubungan antar sudut lainnya yaitu sudut sehadap. Bagaimanakah letak sudut sehadap pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, yaitu sudut Q1 dengan sudut P1. Letaknya itu sehadap. Makanya inilah yang disebut hubungan antar sudut. Ketika sudut-sudut tersebut letaknya sehadap, maka disebut sudut sehadap. Ya, kita lanjut kembali. Pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, ada yang namanya hubungan antar sudut bernama sudut berseberangan. Apabila seperti apakah letak sudut berseberangan? Ini dia sudut berseberangan, yaitu sudut P1 dan Q3. Lalu sudut P4 dan sudut Q2. Kita sebut sudut berseberangan dalam. Tapi ada lagi sudut berseberangan yang lainnya, yaitu berseberangan luar. Yang manakah sudut berseberangan luar? Ini dia, sudut P2 dengan Q4. Lalu sudut P3 dengan Q1. Nah, itulah letak sudut-sudut dalam garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, di mana hubungan antar sudutnya bernama sudut berseberangan. Terakhir, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang terakhir ini adalah sudut sepihak. Bagaimanakah letak sudut sepihak pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, atau yang disebut hubungan antar sudut ini? Sudut sepihak yaitu sudut P4 dengan sudut Q3, lalu sudut P1 dengan sudut Q2. Ini dinamakan sudut sepihak dalam atau sudut dalam sepihak. Namun, ada lagi selain sudut dalam sepihak, yaitu sudut luar sepihak. Yang manakah sudut luar sepihak itu? Yaitu sudut P2 dengan sudut Q1, lalu sudut P3 dengan sudut Q4. Inilah nama hubungan antar sudut yang disebut sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Demikian nama-nama sudut pada garis-garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, sehingga membentuk hubungan antar sudut. Semoga kalian dapat mengerti letak sudut dan pasangannya, sehingga hubungan antar sudut yang kalian pelajari bisa dimengerti dengan baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Hafalkan ya. Semangat dan selamat berlatih.